Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel pembelajaran Rumana Kampung. Kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan alam, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Kita mulai saja perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kita mulai dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina yang menghasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada tiga cara perkembangbiakan secara generatif pada hewan, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan vivipar, bertelur sekaligus melahirkan ovovivipar. Kita mulai dengan bertelur, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Zigot pada hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah serangga, ikan, katak, cecak, dan burung. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas mamalia. Di dalam rahim, embrio akan mendapat makanan hingga siap dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, paus, dan lumba-lumba. Selanjutnya, bertelur sekaligus melahirkan, ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan disebut ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus dengan cangkang telur. Telur tidak dikeluarkan oleh induknya, tetapi terus bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan seperti melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, ikan hiu macan, dan beberapa kadal dan kuda laut. Perbedaan vivipar dan ovovivipar adalah pada hewan vivipar, embrio mendapat makanan dari induknya, sedangkan pada hewan ovovivipar, embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur telah mengandung cadangan makanan. Yang kedua, tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah sederhana. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu fragmentasi dan pembentukan tunas. Kita mulai dengan fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing planaria. Yang kedua, pembentukan tunas. Hewan yang berkembang biak dan pembentukan tunas adalah hidra dan ubur-ubur.
tunas akan tumbuh dari bagian induknya, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Demikian pembahasan tentang perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun vegetatif. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.